Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita surah Al-An'am ayat 151. Baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Alla tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsana. Wa la taqtulu awladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Wa la taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Kita baca dulu sambil ngantuk-ngantuk Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul, katakan wahai Muhammad, ta'alau, marilah, come here, come here. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu. Apa yang diharamkan? Yaitu alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan dengan Allah sedikit pun. Ini yang pertama. Wabil ihsana, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua agar berbuat baik, atau agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian bunuh anak kalian karena takut melarat. Imlaq, imlek itu sama artinya melarat. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rezeki kalian, kamilah yang memberi rezeki kalian dan kepada mereka. Kemudian yang keempat nasihatnya, wala taqrabul fawahish. Janganlah mendekati perbuatan keji. Fawahish di sini maksudnya zina. Ma zahara minha wa ma batan, yang terang-terangan ataupun yang sembunyi. Kemudian yang berikutnya, karena wala taqtulun nafsa allati harramallahu bi illa yang terang-terangan ataupun yang sembunyi.
Kemudian yang berikutnya keenam, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Zalikum, demikian itu, wasaqum bihi, Allah menasihati kalian, la'alakum taqilun, agar kalian menggunakan akalnya, agar kalian memahami. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ayat ini merupakan wasiat. Jadi kalau kata Daud al-Audi menuturkan dari As-Sa'bi, dari Al-Qamah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa barang siapa yang ingin melihat lembaran wasiat Rasulullah yang berstempel ketika beliau menjelang meninggal dunia, ya salah satu yang termaktub dalam surah Al-An'am ayat 151 ini. Pertama, jangan syirik. Yang kedua, supaya berbakti pada orang tua. Yang ketiga, jangan membunuh anak karena takut melarat. Kemudian yang keempat, janganlah itu kalian mendekati perbuatan zina. Mendekat saja nggak boleh, apalagi sampai zina. Yang kelima, janganlah kalian membunuh jiwa yang diharapkan oleh Allah kecuali dengan hak. Itulah yang nasihati Allah kepada kalian yang ditulis oleh Rasulullah SAW menjelang meninggal dunia. Maka hadis dari Al-Hakim juga meriwayatkan dari Al-Mustadrak dari Ubadah ibn Samit yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayyukum yubay'uni ala thalas. Siapa yang di antara kalian yang ingin membayarku atas 3 perkara. Kalau mau, yaitu yang 3 ini, yang 3 yang utama yang di atas tadi. Jangan syirik, kemudian supaya berbakti kepada orang tua, dan jangan sampai membunuh. Ini merupakan dosa besar. Dosa paling besar adalah syirik, Bapak Ibu. Syirik ini tidak akan diampuni. Dosa di bawah syirik adalah durhaka kepada orang tua. Dosa di bawah durhaka kepada orang tua adalah membunuh. Jadi itu dosa-dosa besar yang susah terampuni. Kalau membunuh itu dia bisa terampuni kalau sudah menjalankan kisosnya, menjalankan hukumnya. Contohnya orang yang membunuh gantinya dibunuh. Jadi kalau belum itu kan belum selesai dia urusannya. Maka dikatakan dosa besar. Bunuh anak karena takut marah. Ya banyak cara dengan membunuh anak. Bahkan itu sebagian ulama mengatakan orang yang sengaja untuk KB dengan menghindari punya anak itu juga termasuk. Allah itu termasuk diperselisihkan. Kalau Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah, jangan sampai kita mengatur jarak lahir anak itu karena kita benci dengan keturunan, jangan. Karena yang memberi rezeki itu adalah Allah. Nah, termasuk yang dibenci oleh Rasulullah orang yang memutus rahim. Jadi steril, steril itu ya, dibuang rahimnya memang agar tidak punya keturunan. Ini termasuk memutus rahim dia. Itu juga dibenci. Jangan sampai kita sampai seperti itu. Ya, mengatur anak boleh diatur jaraknya 5 tahun seperti pemerintah. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Faman wafa fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memenuhinya maka pahalanya di sisi Allah. Wa man naqasa minhunna syai'an fa adrakahu Allah bihi fid dunya kana uqubahu fil akhirah. Jadi fa'amruhu ila Allah. Barang siapa yang memenuhi itu wasiat ini tadi, maka dia berarti sudah mentaati Allah. Barang siapa yang mengurangi dari wasiat-wasiat ini tadi, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya berupa azab di dunia dan siksaan di akhirat. Nauzubillah min dzalik. In syaa'a azabahu wa in syaa'a afahu.
Jadi ketika Allah menghendaki Allah akan siksa, dan jika Allah menghendaki Allah maafkan. Nah, perbuatan-perbuatan yang Allah maafkan itu adalah dosa yang selain syirik. Dosa yang selain syirik. Kalau syirik, selama dia tidak meninggalkan kesyirikan, tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi orang yang syirik itu tobatnya gampang, Ibu, Bapak Ibu. Orang yang syirik itu tobatnya cukup meninggalkan kesyirikan. Berbeda dengan tobat dari perbuatan dosa yang lain. Kalau dosa-dosa perbuatan dosa yang lain, contohnya membunuh, tobatnya dibunuh. Zina, tobatnya dirojam. Apa dirojam? Dikubur setinggi leher, dilempari batu sampai mati. Itu zina. Tapi kalau syirik, cukup berhenti dari kesyirikannya. Luar biasa. Tapi kalau nggak tobat, tidak akan pernah diampuni. Kalau orang membunuh, orang-orang yang itu katakanlah tadi berzina, dia punya kesempatan diampuni oleh Allah. Walaupun berapa tahun dia nanti disiksa di neraka, tapi tetap akan ada peluang diampuni. Maka Bapak Ibu, ketika kita menjumpai saudara kita pelaku dosa, kita jangan terlalu kencang, Bapak Ibu, karena Allah saja maha pengampun. Allah saja maha pengampun. Tapi kalau dengan orang yang merusak ketauhidan, kita harus tegas. Orang melakukan kesyirikan, kita harus tegas bahwa syirik itu tidak akan pernah diampuni kalau kecuali dia mau berhenti. Sehingga bagaimana kita mencegah kesyirikan itu terjadi? Karena ketika kita tidak mencegah kesyirikan, kita termasuk salah satu orang yang dayus, bukan jayus, dayus. Dayus itu nama Bapak Ibu. Orang ngerti kesalahan tapi nggak mengingat, itu namanya dayus. La yadkhulul jannah dayusun. Orang yang dayus itu tidak akan pernah masuk surga. Ngerti orang temannya salah tapi dia tidak mau mengingatkan. Ini dengerin. Harus handle. Nah, di sini perintah pertama yaitu. Perintah kedua yaitu larangan kita berbuat syirik. Dalam hadis riwayat Sahihain, hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Atani Jibril. Jibril datang kepadaku, fabasyarani annahu man mata la yusyrik billah syai'an min ummati dakhala jannah." Jibril datang kepadaku mengabarkan bahwa siapa saja yang mati dari umatmu Muhammad dengan catatan dia tidak syirik, walaupun dia berdosa, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Jadi siapa saja umat Muhammad yang itu meninggal tidak syirik, dia pasti masuk surga. Ada berapa lama disiksa dulu, wallahu a'lam. Penjelasannya di bawahnya. Qultu, aku berkata, kata Abu Dzar, wa in zana wa in syarqa, walaupun dia telah berzina, walaupun dia telah mencuri. Apa kata Nabi? Qala wa in zana wa in syarqa, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri. Luar biasa. Untuk dikatakan lagi wa in zana, mencuri. Luar biasa. Untuk dikatakan lagi wa in zana wa in syarqa, pertanyaan kedua, walaupun zina, walaupun mencuri. Allah bersabda Nabi, wa in zana wa in syarqa, walaupun zina, walaupun mencuri. Berkata lagi, kuntu berkata aku wa in zana wa in sarqa. 3 kali bertanyanya. Nabi berkatakan wa in zana wa in sarqa. Yang keempat berkata lagi wa in zana wa in sarqa, walaupun berzina, walaupun mencuri. Nabi mengatakan wa in zana wa in sarqa. Berkata lagi dia yang kelima, wa in zana wa in sarqa. Kata Nabi wa in zana wa in sarqa wa in syaribal khamar. Apa ya Nabi? Walaupun berzina, walaupun mencuri, walaupun dia pernah minum khamr. Khamr itu kan perbuatan yang itu, yang dosa besar Bapak Ibu. Bahkan khamr itu yang meresnya dapat dosa, yang ngirimnya dapat dosa, yang online dapat dosa, aplikasinya berdosa, semua berdosa itu khamr. Tapi dia punya kesempatan masuk surga. Orang yang pelaku itu penjual beli khamr itu tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, tetap Islam Bapak Ibu. Makanya menurut saya kita jangan terlalu kaku kita dengan hukum itu. Allah saja itu menetapkan bahwa orang yang penting dia iman, walaupun pelaku dosa besar, ada kesempatan masuk surga. Hanya saja tetap disiksa. Bukan berarti kalau masuk surga itu tidak disiksa, tidak. Tetap masuk neraka, tapi beberapa tahun di nerakanya wallahu a'lam.
Itu haknya Allah. Jangan kita mengatakan kamu merokok seperti teman saya yang dulu. Pokoknya orang sudah itu nggak sama dikit sama dia ngerokok. Ngerokok kekal abadi. Nah, itu kan nggak boleh. Yang neraka yang kekal itu cuma satu, Bapak Ibu. Neraka yang kekal itu orang yang syirik, itu kekal dia. Nggak ada alasan lagi kalau orang syirik. Padahal syirik itu sebenarnya nomor sewu. Syirik itu gampang banget terjerumusnya. Kita nggak percaya kepada Allah itu sudah termasuk bagian dari syirik. Contohnya, kita mau calon kades semua. Kita datang kepada katakanlah dukun, hanya ya minta pituan dan lain-lain. Itu sebenarnya sudah hilang itu. Jadi sepele banget sudah. Itu kita menurut saya merayakan hari apa atau hari adat atau hari apa, itu kita bikin gunungan. Gunungan itu harus dimandikan dengan tujuh sumur. Ya sudah, amalan kita itu lebur dengan itu, Bapak Ibu. Padahal sepele banget itu. Jadi syirik itu perbuatannya gampang, tobatnya angel. Tapi ketika dia mau bertobat, tobatnya juga digampangkan oleh Allah. Cukup berhenti dari tobatnya. Makanya ngeri, Bapak Ibu, dosa syiriknya. Berikutnya, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa jautani fa inni aghfiru laka ala ma kana minka wala ubali walau ataitani bi kurubil dunya khati'ati ataituka bi kurubiha maghfiratan ma lam tusyrik bi syai'a. Kata Allah, wahai anak Adam, kata Allah. Kata Allah, wahai anak Adam, kata Allah, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan menghapuskan dosamu, kata Allah. Ini Allah di dalam hadis qudsi ya. Selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosamu. Jika engkau datang kepadaku dengan dosa penuh bumi ini dengan dosamu, kemudian kamu datang kepadaku dengan minta ampun, maka aku datang kepadamu dengan pengampunan, kata Allah. Selagi kamu tidak syirik. Luar biasa, Bapak Ibu. Coba kita tanya diri kita, siapa yang di sini tidak berdosa, angkat tangan. Yang kalau jenengan itu orang betul-betul maksum, yang tidak berdosa sama sekali. Tidak ada, Bapak Ibu. Semua kita berdosa. Hanya saja kita ini oleh Allah ditutup awal kita. Kita itu ditutup, Bapak Ibu. Termasuk saya sendiri, Bapak Ibu. Tidak ada kita yang terbebas dari dosa sama sekali. Hanya saja kita itu disayangi oleh Allah dengan cara apa? Kita ditutup dosa kita sehingga orang lain tidak tahu. Nah, maka Allah mengatakan, walaupun kamu datang dengan dosa penuh bumi, kemudian kamu datang kepadaku dengan minta ampun, kata Allah, aku datang dengan pengampunan. Selama kamu tidak syirik. Wa in akhta'ta hatta tablugha ta'ya'anka sama thumma astaghfirta lani ghafartu laka. Kemudian engkau datang lagi, kamu bercerita, kata Allah, ya Allah, saya punya dosa sepenuh langit, ya Allah. Tadi sepenuh bumi, sekarang cerita lagi kepada Allah, ya Allah, saya punya dosa sepenuh langit. Apa kata Allah? Saya akan membawa pengampunan sepenuh langit juga. Luar biasa, Bapak Ibu. Dalam hal ini, perbuatan dosa sebesar apapun dosa, selama tidak syirik, itu akan diampuni oleh Allah, Bapak Ibu. Termasuk salah satunya keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan Lailatul Qadar adalah mengampuni dosa yang telah lalu. Dan dosa yang telah lalu ini maksudnya dosa selain syirik. Kemudian ayat ini juga, Bapak Ibu, perintah agar berbuat baik kepada orang tua, terutama ibumu. Jadi, ketika ditanya siapa yang harus kamu taati, Nabi mengatakan ummuka. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Nabi mengatakan ummuka. Kemudian siapa lagi wahai Nabi? Ummuka, sampai 3 kali. Kemudian siapa lagi Nabi? Abuka. Jadi 3 kali Nabi mengatakan ummuka baru abuka. Dalam hal ini derajat ibu 3 tingkat dibanding ayah. Luar biasa. Karena kenapa? Karena melahirkan itu, Bapak Ibu, taruhannya
Sudah melahirkan memberi susu itu 2 tahun itu berat Bapak Ibu. Saya itu punya bayi sekarang sakit juga ya. Itu udah kesel-kesel masa anaknya masih bengek nangis semua. Digendong bapaknya ragelem obatnya yang 1 kok yang 1 titik itu obatnya. Nah, buat dikempeng mboknya wis meneng. Padahal mboknya ya kesel. Bapaknya ya mesame semua ya. Itu gitu. Jadi terkadang saya Masya Allah, wajar aja Allah itu memberikan derajat surga itu 3 tingkat itu ibu itu di atas ayah. Karena ibu itu susah banget kok. Pondok-pondok keselnya, apalagi yang sama-sama pegawai negeri, sama-sama kerja di kantor, pulang suami langsung ngorok itu, istri masih ngopeni anak. Suaminya belum bangun, istrinya sudah masak. Suaminya sudah ngeletak, istrinya masih asah. Itu suaminya itu masih mandi, istrinya masih nyetrika. Terus saja. Maka mama istrinya dengan di rumah jangan bilang nganggur Bapak Ibu. Jenang itu terlalu kejam. Kalau istrinya jangan kerja apa harus nganggur nama mama. Oh, masa itu jenengan terlalu kejam namanya. Pekerjaan itu kalau mau dilempar ke jenengan belum tentu mampu. Asli nih Pak Dani. Pak Dani jenengan serahkan pekerjaan rumah tangga belum tentu kelar nih kok. Maka pekerjaan ibu itu berat. Maka pernah nggak jenengan memuji kepada istri Allah, mudah-mudahan itu tangan yang memasak makanan saya ini kau haramkan masuk neraka. Pernah belum jenengan minta? Nah makanya kok itu jangan dikira itu kalau mama dibayar pun mama saya jadi perempuan itu bayar pun masak sebulan itu karena 3 juta aja yang muah saya itu. Makanya perempuan itu luar biasa jenengan itu kasih uang masak di press itu loh. Pokoknya cukup, itu cukup nggak cukup, kudu cukup ya Bu. Ibu boleh protes kok enggak Bu, nggak cukup toh Pak sementen gitu. Kudu tambah skincare dan lain-lain, boleh Bu minta aja. Tapi yang penting suaminya ada. Tapi kalau suaminya nggak ada jangan minta, nanti nggak malah geger geden. Kemudian ayat ini larangan membunuh anak karena takut melarat. Jangan membunuh anak Bapak Ibu. Atajabuna min ghairi sa'di wallahi la ana aghyar min sa'di wallahu aghyar minni min ajli dzalika haramal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Salah satunya adalah yang perbuatan keji adalah orang yang membunuh anak karena takut melarat. Yang kedua orang yang mengerjakan perbuatan keji baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang tampak yang jelas-jelas berbuat zina, yang sembunyi dengan HP-nya di depan istrinya kita alim, monang jogo dolanan HP perempuan lain itu namanya yang tersembunyi. Sama itu Bapak Ibu. Jadi kalau mama pernah melakukan itu segera taubat, mumpung belum kedatangan maut. Segera taubat gitu ya, lakukan yang baik. Kalau mama memang itu jenengan ada masalah sama istri segera diselesaikan dengan baik. Kemudian dalam ayat ini juga dijelaskan larangan membunuh jiwa. La yahilu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah illa bi ihda salas. Tidak halal darah orang Islam yang menyaksikan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kecuali dengan 3 perkara. Kalau dengan 3 perkara ini darahnya halal untuk diambil, maksudnya boleh dia dibunuh. Yang pertama as-sayyibu zani yang pertama adalah orang pelaku zina dengan rajam. Yang kedua an-nafsu bin nafsi, yang kedua adalah orang yang membunuh itu gantinya dibunuh. Yang ketiga wa tariqul dinihil mufariqul jamaah. Jadi yang ketiga adalah orang yang murtad. Nah, makanya dulu teman saya yang lama Bapak Ibu memakai hadis ini bahwa saya itu sudah murtad kemudian halal darahnya. Hadisnya benar hadisnya, tapi penerapannya baru. Saya jadi TO dulu. Pakai dasar hadis ini. Wis murtad darahe halal. Wis murtad darahe halal. Pak Maji. Ternyata saya cerita sama Pak Maji, dia jangan kesana kono pengen tak rampungi juga kan. Waduh, senang nang kono pengen dirampung kan pengen dirangkungi wong liya. Apa nang rampung-rampung jalan. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatul jannah wa inna rihaha tujadu min masiri 40 amma. Barang siapa yang membunuh orang lain
yang memberi jaminan Islam kok dibunuh, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Sementara baunya surga itu dicium 40 tahun perjalanan menuju surga. Jadi orang yang membunuh orang Islam itu tidak bisa mencium baunya surga, Bapak Ibu. Sampai kapan? Sampai diselesaikan kisosnya. Maka amrih amannya jangan bertengkar. Ketika ada orang iman yang bertengkar, Bapak Ibu, satu orang iman yang bertengkar, maka kalau nggak munafik salah satunya, dua-duanya munafik. Nauzubillah min dzalik. Salah itu yang bisa saya sampaikan sampai ayat 152. Insyaallah besok pagi punya Quran saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.